Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi mengenai uji hipotesis yang merupakan lanjutan dari apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya mengenai konsep pendugaan parameter dan bagaimana analisis sifat-sifat penduga. Oke. Jadi uji hipotesis di sini adalah bagian dari tujuan kita mempelajari statistika. Jadi ketika kita belajar statistika, tujuan yang utama adalah mengambil kesimpulan mengenai parameter populasi berdasarkan sampel. Informasi mengenai populasi, sifat populasi berdasarkan informasi dari sampel, itu bisa kita pelajari dari dua konsep. Konsep yang pertama yang kemarin kalian belajar, yang sebelumnya kalian belajar pendugaan parameter, dan sekarang dengan pengujian hipotesis mengenai nilai parameter. Mungkin kalian bertanya, mengapa tidak hanya dengan pendugaan parameter saja? Bukankah parameter itu bisa diduga, terus berdasarkan informasi dari sampel, terus dari situ cukup, itu saja gitu ya? Tidak bisa ya, karena yang pertama, pendugaan parameter itu berdasarkan pada sampel yang jelas. Angka dari sampel, ya kita ambil sampel, dari objek-objek di dalam sampel itu individu di dalam sampel itu kita amati, realisasi dari variabel-variabel yang teramati. Jadi individunya 1 sampai N, variabel yang diamati dinamakan X. X1 adalah variabel pada individu pertama sampai dengan variabel pada individu yang ke N. Realisasi nilainya X kecil. Di individu pertama saya mendapatkan nilai X1 kecil, individu kedua X2 kecil, dan seterusnya sampai Xn kecil, yang nanti ketika sudah diketahui nilainya, kita bisa membentuk statistik yang merupakan fungsi dari pengamatan di dalam sampel tersebut. Nah, ingat, ini adalah metodenya metode momen atau kemungkinan maksimum ya. Sebelumnya sudah kita pelajari itu. Nah, di sini masih ingat atau masih segar ya, kemarin terakhir kita mempelajari pengolahan T ini bisa dalam bentuk perkalian, bisa dalam bentuk penjumlahan ya, tergantung bagaimana fungsi sebaran peluangnya. Nah, ini tadi ketika kamu mendapatkan satu sampel, maka nilai yang kamu peroleh ya hanya satu kemungkinan saja. Kamu hanya memperoleh satu kemungkinan nilai penduga, karena diperoleh dari satu realisasi sampel. Padahal satu populasi yang bisa jadi ukurannya besar sekali, realisasi sampel yang satu dengan sampel yang lain itu, atau jangankan realisasinya ya, anggota populasi yang tersampling itu satu peneliti dengan peneliti lain itu tidak akan pernah sama. Otomatis hasil pengamatan atau realisasi angka variabel dari objek-objek tersampel tadi juga akan berbeda, yang pada gilirannya penduga yang kamu peroleh tidak akan pernah sama. Ini konsep yang sudah pernah saya bahas di sifat kebaikan penduga, sifat ketepatan, akurasi, dan lain-lain, yang sebenarnya bisa timbul karena ini tadi. Oke? Jadi nilai penduga yang cuma satu, padahal satu nilai itu tadi dihitung dari satu kemungkinan realisasi sampel yang bisa jadi berbeda-beda dari satu peneliti ke peneliti yang lain. Berarti nggak fair ya. Jadi misalkan realisasi satu nilainya seperti ini, dapatnya theta topi 1. Yang kedua dapatnya nilai begini, sampel yang kedua dapatnya nilai seperti ini, penduganya saya nyatakan dengan theta 1 topi dan theta 1 2, dan beda-beda kan ini nilainya. Ya, yang akan menghasilkan distribusi tertentu, namanya distribusi atau sebaran penarikan contoh, penarikan sampel, sudah dipelajari semester lalu nih, ya, kita pelajari semester lalu. Jadi satu nilai tadi sebetulnya hanya terjadi secara kebetulan, ya, secara kebetulan yang kebetulan kamu dapat sampelnya yang itu, ya. Jadi kalau nilai penduga yang kamu peroleh cuma satu, sebenarnya nggak fair kalau hanya satu itu yang kamu gunakan untuk menyimpulkan tentang nilai parameter populasi. Jadi harus mengakomodir sifat yang penduga tadi bisa bermacam-macam nilai itu tadi, akibat sampel yang juga berbeda-beda.
Jadi untuk mendapatkan kesimpulan harus mengakomodir sifat peluang dari sebaran samplingnya. Nah, konsep itu ada di dalam pengujian hipotesis. Oke, ini secara formal definisi atau terminologi di dalam uji hipotesis. Yang pertama, yang dinamakan hipotesis statistik itu pada dasarnya adalah asumsi mengenai nilai parameter. Nah, jadi kamu mengasumsikan ada parameter dari suatu populasi. Parameter itu nanti hubungannya dengan fungsi sebaran yang diasumsikan ya, yang mendasari terjadinya random variabel yang kita amati. Populasi, individunya menyusun populasi, dari individu-individu tadi kita amati variabel tertentu. Di variabel tertentu itu punya sebaran, ya, variabel random yang punya sebaran dengan fungsi tertentu, ya, bisa fungsi kepekatan atau fungsi massa tergantung variabel acaknya kontinu atau diskrit. Dari fungsi itu tadi biasanya ada parameter tertentu. Parameter ini pada konsep uji hipotesis kita asumsikan nilainya. Nilainya seperti apa yang bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, benar atau salahnya ini yang akan kita coba uji. Ya, jadi di sini nanti prosedurnya ya dari uji hipotesis ini tadi adalah asumsi tadi dinyatakan diterima atau ditolak. Sebenarnya bukan benar salah ya, jadi benar salahnya ini juga nggak aneh sebenarnya. Jadi konsepnya sebenarnya adalah menerima atau menolak. Nah, bagaimana pernyataan ini bisa dilihat benar tidaknya? Itu seharusnya kamu harus mengamati populasi secara keseluruhan. Jadi di awal ini saya menyatakan benar atau salah, baru bisa terbukti kalau kamu mengamati populasi secara keseluruhan. Semua anggota populasi diamati satu persatu. Dan kerjaan itu tidak mungkin kita lakukan. Karena statistik itu seharusnya hanya mengamati apa yang ada di dalam sampel. Ya, ini. Yang ini. Jadi, karena benar salah tidak bisa dibuktikan, nah, uji hipotesis itu memberikan alternatif. Pengamatan yang ada di dalam sampel itu kira-kira selaras nggak sih dengan pernyataan di dalam hipotesis? Kalau selaras, bisa dinyatakan diterima. Kalau tidak selaras, bisa dinyatakan ditolak. Nah, selaras atau tidaknya ini nanti akan diakomodir atau dilihat berdasarkan sifat distribusi peluangnya dari penduga yang dipakai. Menggunakan sifat distribusi peluang dari penduga yang digunakan. Oke. Kemudian, untuk hipotesis itu ada dua macam. Yang pertama, hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis alternatif. Jadi kan kita bilang hipotesis itu asumsi mengenai nilai parameter. Bagaimana cara kita menyatakan nilai parameter tadi? Nah, nanti ada dua cara, ada dua macam, dan ini harus ada dua-duanya ya. Kamu harus menyatakan di dalam hipotesis nol itu pernyataan nilai parameter tersebut jika ya sampel yang tadi itu terrealisasi karena faktor random, tidak ada perlakuan atau apapun, pokoknya random aja nilai parameternya itu berapa. Tapi kalau misalkan kita berikan alternatifnya, di situ diasumsikan bahwa pada populasi tadi sudah ada faktor tertentu, perlakuan tertentu, penyebab tertentu, akibat faktor yang bukan random yang disengaja ada, maka ya pastinya pengamatan variabel yang teramati di dalam sampel ya realisasinya tadi nanti akan berbeda dengan jika itu terjadi karena kebetulan saja. Perbedaan akibat perlakuan dan akibat faktor random ini nanti kelihatannya pada nilai parameter. Ketika dianggap tidak ada penyebab apapun, random saja, nilai nilai parameter seperti apa dinyatakan dalam H0. Tapi ketika ada perlakuan, ada faktor lain, ada penyebab, maka nilai parameternya berbeda. Ya, yang tadi saya bilang pasti akibat perlakuan tadi, variabel yang kita amati juga mempunyai perbedaan karakter yang dicerminkan dari nilai parameter. Jadi sekali lagi, populasi kumpulan individu-individu ya
kemudian dari populasi tadi diambil sampling. Sampling itu adalah individu-individunya yang diambil ya sebagai yang jauh lebih kecil dari populasinya, jauh lebih sedikit dari populasinya. Di dalam populasi tadi ada variabel-variabel, di setiap anggota populasi tadi kita amati variabel acak yang sifatnya dicerminkan oleh fungsi peluang. Nah, di dalam fungsi peluang tadi ada parameter. Nah, parameternya bisa dibedakan menjadi dua nanti. Ketika tidak ada penyebab apapun, nilai parameternya itu disebut sebagai pernyataan hipotesis nol. Nah, ketika nilai parameter berubah akibat kita memberikan perlakuan tertentu, faktor tertentu, maka pernyataan parameter tadi disebut sebagai hipotesis alternatif. Nah, dua ini nanti mau dibuktikan mana yang bisa kita terima. Caranya dengan mengambil sampel. Jadi individu yang sebanyak yang ada di populasi tadi tidak perlu kita amati lagi semuanya, hanya sebagian saja. Nah, dari sebagian tadi dicek atau diamati realisasi nilai X-nya yang dalam bentuk X1 sampai Xn itu tadi. Nah, nanti di situ dilihat apakah mendukung yang ini atau kalau mendukung hipotesis nol berarti nanti hipotesis nol diterima. Kalau tidak mendukung hipotesis nol, kita anggap hipotesis nol ditolak, yang artinya lebih cenderung ke hipotesis alternatif. Oke, ini contoh ya. Jadi kita mempunyai koin seimbang. Ketika kita nyatakan koin seimbang, tidak ada perlakuan apapun terhadap koin itu. Kita mengasumsikan bahwa parameter ya koin itu kalau dilempar, peluang kemungkinannya cuma ada dua. Keluar head atau tail, keluar angka atau keluar gambar. Sebaran atau variabel angka gambar, head atau tail, cuma dua kemungkinan. Secara peluang disebut sebagai variabel Bernoulli kalau kita melakukannya hanya sekali. Kalau kita melakukannya lebih dari sekali, variabel tersebut dinamakan variabel binomial. Ya, yang menyebar secara binomial. Pada dua sebaran yang tadi saya sebutkan, Bernoulli maupun binomial, peluang atau parameter yang mencirikan sifatnya adalah parameter peluang sukses. Peluang sukses di sini bisa saja munculnya angka atau sukses munculnya gambar, tergantung apa yang kita lakukan atau yang kita ingin amati. Suksesnya itu yang mana? Ketika tidak ada perlakuan apapun, berarti di situ peluang suksesnya itu 50-50, ya, 50%. Maka pernyataan peluang sukses sama dengan 0,5, P peluang sukses itu parameter, dinyatakan sebesar 0,5 dengan anggapan tidak ada faktor lain, tidak ada perlakuan apapun. Namun, ketika orang mencurigai koinnya itu dirubah atau gimana ya, saya juga nggak bisa bayangkan gimana caranya. Pokoknya dibuat supaya yang munculnya gambar menjadi lebih besar atau lebih kecil gitu misalkan. Nah, di situ akhirnya kecurigaan kita itu tercermin pada nilai parameter peluang sukses yang tidak lagi 50-50. Ya, bukan lagi 50%, bukan lagi 0,5. Pastinya yang satu lebih kecil dari yang lain. Ya, yang menyebabkan peluang gambar lebih besar daripada peluang munculnya angka atau sebaliknya. Lihat ya, yang ini secara random aja nggak ada faktor apapun, pernyataan parameter peluang sukses setengah itulah 0. Yang di sini ketika ada perlakuan tertentu yang menyebabkan peluangnya itu tidak sama, ya, tidak lagi seimbang koinnya, kita nyatakan dalam hipotesis alternatif. Kalau yang berhubungan dengan sebaran normal, berarti variabel yang kita amati dari masing-masing individu di dalam populasi itu kita anggap mempunyai distribusi normal. Banyak ya variabel-variabel yang mempunyai asumsi sebaran normal, misalkan mengamati berat badan manusia, mengamati tinggi,
berat badan tinggi, terus apalah berat panen misalkan, itu banyak yang bisa kita asumsikan memiliki sebaran normal ya. Jika tidak ada perlakuan apapun pada populasi tadi, maka variabel-variabel yang saya contohkan tadi diamati dari setiap anggota populasi, dianggap itu berdistribusi normal dengan parameter rata-rata μ0. Ya, tanpa adanya faktor-faktor yang menyebabkan atau perlakuan atau yang menyebabkan perubahan tertentu. Nah, namun ketika ada faktor lain yang kita anggap menyebabkan perbedaan sifat, maka bisa jadi rata-rata populasinya bukan μ0 yang dinyatakan sebagai tidak sama dengan μ0 di sini. Pernyataan parameter mu nilai tengah di sini adalah hipotesis 0 karena anggapannya tidak ada perlakuan apapun. Jika ada perlakuan, dianggap bukan lagi μ0 adalah pernyataan hipotesis alternatif. Ya, nanti sampel akan dipakai, pengamatan dalam sampel, ya, realisasi X di dalam sampel akan dipakai untuk menguji mana yang lebih selaras, ya. Apakah sampelnya lebih selaras dengan seolah-olah nggak ada perlakuan, oleh sebab itu nantinya akan terima 0. Nah, ketika sampelnya ternyata lebih mencerminkan yang ini, ya, yang mu tidak sama dengan mu 0, maka H0 ditolak. Konsepnya seperti itu. Ini contoh, ya ini tadi ya, seolah-olah ini populasi. Dari populasi itu kita ambil N individu. Dari N individu itu pasti akan teramati variabel X1, X2 sampai Xn. Kemudian nilainya kan nanti ada realisasinya. Nah, realisasinya ini nanti lebih mendukung yang mana? Ketika ini kita asumsikan memiliki sebaran normal secara populasi, maka seharusnya parameternya mu dan sigma. Ya, tapi ketika mu-nya, sigmanya sudah dianggap tahu sama dengan 1 misalkan, maka kita tinggal memikirkan apakah ini lebih condong ke mu yang 0 atau lebih condong ke mu yang nilainya lain gitu misalkan. Misalnya dari uji hipotesis ya. Oke, jadi tadi hipotesis 0, hipotesis alternatif. Sekarang ada dua hipotesis lagi. Bukan kalau yang H0, H1 itu setiap kali kita menguji harus ada di situ. Harus ada hipotesis 0, harus ada hipotesis alternatif. Cuman setiap hipotesis yang tadi saya bilang 0 ataupun alternatif tadi, pernyataannya itu bisa digolongkan ke dalam salah satu dari dua ini. Pernyataan di dalam hipotesis yang sifatnya sederhana atau pernyataan dalam hipotesis yang sifatnya komposit. Jadi hipotesisnya tetap harus H0, H1. Cuma di dalam H0 kan ada pernyataan tertentu, di dalam H1 juga ada pernyataan. Pernyataannya itulah yang kita golongkan menjadi dua sederhana ataupun komposit ini. Ketika dinyatakan hipotesis sederhana, maka bentuknya selalu tentang pernyataan lengkap dari parameter sebaran. Lengkap dalam artian ada parameter sama dengan nilai tertentu. Jelas parameternya bernilai berapa. Tapi kalau hipotesis komposit, biasanya tidak menyebutkan nilai parameter. Jadi, ada kalanya uji hipotesis itu bisa dinyatakan dalam, ada kalanya hipotesis itu bisa dinyatakan dengan sederhana, ada kalanya memang tidak bisa. Oke? Ini contoh ya, saya memiliki sampel X1 sampai Xn dari populasi yang kita anggap XX dalam populasi tadi menyebar variabelnya dianggap berupa variabel diskrit dengan sebaran pasang. Variabel yang sifatnya diskrit dengan sebaran tertentu gitu aja. Kemudian saya memformulasikan hipotesis 0, sampel berasal dari sebaran pasang dengan lambda yang tidak diketahui. Kemudian hipotesis alternatifnya sampel berasal dari sebaran yang bukan pasang. Dua-duanya saya nyatakan hipotesis komposit. Kenapa? Karena walaupun yang H0 saya bilang sebarannya pasang, tapi lambdanya tidak diketahui. Padahal tadi definisi dari hipotesis, pernyataan hipotesis yang sederhana adalah nilai parameter itu diketahui secara eksplisit.
Di sini tidak. Oke. Apalagi yang H1. Jadi H1 ini sama sekali bahkan bukan puasang ini apa, enggak tahu. Ya. Ini adalah contoh hipotesis untuk goodness test of fit, ya, untuk uji kesesuaian sebaran berdasarkan pengamatan dalam sampel. Bisa saja ini kalau saya ini bilangnya kan puasang, ada kalanya kalau uji normalitas di sini bilangnya berasal dari sebaran normal. Satunya sampel bukan dari sebaran normal. Jadi ketika kamu melakukan uji goodness test of fit itu ketika H0 diterima kita beres, masalahnya selesai, memang betul sesuai ini. Tapi ketika H0 ditolak masih belum jelas. Kalau bukan puasang berarti apa? Belum tahu. Kalau bukan normal apa juga belum tahu. Ya, jadi di sini semua hipotesis 0, hipotesis alternatif dua-duanya ada dan semuanya komposit. Contoh yang kedua, saya menunjukkan tentang ya, kita sekarang bicara tentang vaksin ya. Di sini tingkat keberhasilan. Kalau bahasanya sekarang ini efikasi atau apa gitu ya. Jadi di sini tingkat keberhasilan suatu vaksin itu 50%, itu pernyataan penemunya. Kemudian ada riset yang mau membuktikan pernyataan ini. Ya, jadi tapi dia tujuan risetnya itu sudah secara eksplisit ingin mencari kekurangan dari atau kesalahan dari pernyataan penemu tadi. Dia ingin penelitiannya ingin membuktikan bahwa nggak sampai 50%. Ini riset ini tentunya untuk keamanan konsumen ya. Dia nggak mau terima begitu saja apa yang dinyatakan oleh produsen. Kalau produsen kan mesti pernyataannya yang baik-baik. Jadi di sini risetnya ini untuk nanti misalkan BPOM ya atau apalah ya Departemen Kesehatan yang menguji supaya nanti benar-benar aman. Jadi dia negative thinking dulu. Jadi berpikir jelek dulu bahwa tingkat keberhasilannya tidak sampai 50%. Caranya gimana? Di sini mengambil tidak ke manusia ini ya. Jadi di sini tesnya bukan ke manusia, ke tikus dulu misalkan. Tikus percobaan 15 ekor, kemudian dari situ Y itu tikusnya nanti diekspos kepada virus. Kemudian dari 15 tikus ini sebelumnya disuntik vaksin, kemudian diekspos virus. Dari selama kurun waktu setelah ekspos dia diobservasi, dicatat banyaknya tikus yang tidak terinfeksi berapa dari 15 ini. Nah, ini tipikal kasus binomial. Cuman ada dua kemungkinan ya, terinfeksi atau tidak. Kalau terinfeksi nanti notasinya terhitung sebagai kasus ya, yang tidak terinfeksi berarti tidak terhitung sebagai kasus. Dari 15, ini nanti suksesnya kita anggap yang tidak terinfeksi. Ya, banyaknya tikus yang tidak terinfeksi kita anggap sebagai sukses. Maka dari 15 ini masing-masing ditentukan ya tidaknya terinfeksi atau tidaknya akan menghasilkan variabel dengan distribusi binomial. 15 ini total pengamatannya atau total tikus yang kita jadikan percobaan. P ini peluang keberhasilan vaksin, tidak terinfeksi tadi. Nah, dari pernyataan peneliti sebenarnya P itu bisa kita bunyikan 50% ini. Nah, itu kalau mengikuti pernyataan penemu obat. Nah, padahal di sini ada juga pernyataan peneliti yang ingin menyanggah pernyataan penemu obat. Nah, bagaimana meletakkannya? Ada di sini ya. Nah, jadi di sini uji hipotesis itu bertujuan untuk menyimpulkan tentang nilai P, nilai peluang sukses tadi, peluang tidak terinfeksi tadi, ya, ukuran tingkat keberhasilan vaksin dalam mencegah tikus terinfeksi. Nah, ada dua cara. Ada dua hipotesis seperti guideline saya di awal tadi. Yang pertama adalah pernyataan yang memuat tanda sama dengan tadi. Pernyataan yang menyatakan bahwa peluang tidak terinfeksinya itu efektivitasnya 50%. Jadi P sama dengan 0,5 atau 50%. Ini hipotesis sederhana
pernyataan langsung mengenai nilai P yang kita letakkan di H0 sesuai pernyataan penemu vaksin. Sedangkan penelitian yang tadi tujuannya memberikan sanggahan atau memberikan garansi bahwa yang mempunyai berpikiran negatif itu tadi, bahwa sebelum rilis ke pasar ya harus dipastikan dulu, sehingga dia mencoba memberikan argumen bahwa tidak sampai setinggi itu, melainkan kurang dari. Yang kurang dari ini diletakkan di dalam hipotesis alternatif, dan saya bisa nyatakan ini hipotesis alternatif sifatnya komposit, karena kurang dari 0,5 berapa? Tidak tahu tepatnya berapa. Oke, jadi hipotesis 0, pernyataan langsung mengenai nilai parameter yang memuat nilai eksplisitnya berapa, sama dengan ini di sini dikasihnya. Sedangkan yang hipotesis alternatif sesuai apa yang dinyatakan peneliti tadi, tidak tahu berapa tepatnya, hanya kisarannya kurang dari 0,5. Nah, di sini ya pernyataan peneliti inilah yang diletakkan sebagai hipotesis alternatif. Jadi di sini hipotesis juga bisa dibedakan berdasarkan arah pengujian. Arah itu yang dimaksud tadi kurang dari, lebih dari, atau seperti apa gitu loh ya. Yang jelas di dalam hipotesis 0 itu harus ada sama dengan. Kadangkala kamu menemukannya di buku-buku, ada yang bilangnya begini, ada yang menyatakan lebih besar sama dengan. Jadi bisa kamu coba lihat, kadangkala orang nulisnya gini. Ini artinya hipotesis dua arah. Ya, kalau kita menyatakannya yang ini seperti tadi 0,5, itu sebenarnya satu arah. Seharusnya yang di dalam H0 itu harus lengkap, karena hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu komplement. Jadi kalau yang alternatif kurang dari, yang lebih dari, yang hipotesis 0 harusnya lebih dari, ada sama dengannya. Tapi ada kalanya di buku teks itu menulisnya seperti ini walaupun satu arah. Oke. Jadi hipotesis satu arah, hipotesis alternatif itu bisa berbunyi satu arah ataupun dua arah, tergantung penelitiannya seperti apa ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan melakukan uji hipotesis secara umum ada di sini. Jadi pernyataan mengenai nilai parameter yang diformulasikan di dalam H0 itu adalah berdasarkan teori. Teori tentang kasusnya, teori tentang percobaannya itu membantu kita untuk menyatakan parameter ini seharusnya berapa yang diletakkan di H0 dan H1. Kemudian ambil sampel, dari sampel itu diamati realisasi XX yang kita, variabel-variabel yang kita mau teliti. Kemudian dari situ dihitung statistik uji. Statistik uji itu bukan tidak berbeda ya, sama sebenarnya dengan penduga parameter. Ya, jadi bukan sama. Statistik uji menggunakan penduga parameter. Nah, pernyataan saya revisi. Statistik uji dibentuk dari penduga parameter. Ya. Kemudian dari statistik uji nanti akan kita pakai untuk menunjukkan apakah ini tadi sesuai teori, kalau sesuai terima hipotesis, kalau tidak bunyinya pengamatan dalam sampel itu belum mampu membuktikan kebenaran teori tersebut. Oke, nah biasanya tujuan penelitian itu mengarah ke hipotesis alternatif. Jadi kalau melakukan penelitian, ingat tadi konsep H0, H1. H0 itu kan random, ya, sesuatu pernyataan hipotesis, pernyataan parameter berdasarkan fenomena yang random, tidak ada penjelasan ya. Padahal kalau kita melakukan percobaan, biasanya kita melakukan sesuatu, memberikan perlakuan, mengamati faktor tertentu ya yang kita anggap ada pengaruhnya terhadap nilai variabel kita. Jadi kalau percobaan itu memang arahnya ke hasil yang dinyatakan di dalam parameter itu arahnya ke hipotesis alternatif karena sudah ada perlakuan tertentu
atau asumsi tertentu mengenai nilai X-nya. Elemen-elemen uji hipotesis itu apa saja? Tadi kita sudah bicara tentang H0 dan H1. Ya, jadi biasanya teori dari peneliti atau apa yang jadi tujuan penelitian itu diletakkan di hipotesis alternatif. Sampel umumnya digunakan sebagai alat untuk mencari dukungan terhadap H1. Dukungan terhadap H1 itu bahasanya karena tolak nol bahasanya. Ya. Dukungan terhadap H1 biasanya kamu nyatakan sebagai penolakan H0. Sebetulnya penolakan H0 ini bisa jadi hanya karena kurangnya dukungan terhadap H0. Bukan karena H0 salah. Gitu. Ya. Jadi bunyinya tolak H0 akibat tidak adanya bukti kebenaran tentang tidak adanya bukti atau dukungan bagi H0. Nah, kalau ternyata tidak sebaliknya berlaku tidak ada dukungan terhadap H1, kita akan terima H0. Jadi keputusannya tolak H0 atau terima H0. Dua-duanya ya bisa kita lakukan karena kurangnya dukungan terhadap hipotesis yang lain ya. Jadi karena kurang atau cukupnya dukungan terhadap hipotesis 0. Jadi kalau dukungan terhadap hipotesis 0 kurang, tolak H0. Kalau tidak ada dukungan terhadap H1, terima H0. Gitu ya. Jadi bahasanya memang ini bahasa benar-benar bahasa. Jadi makanya orang statistika itu harus pintar mengungkapkan hasil secara verbal juga. Jadi tidak hanya bisa menghitung. Ini nanti adalah seni di dalam menyatakan hasil penelitian. Ya. Kemudian dari statistik uji, ya membentuk statistik uji. Jadi hipotesis 0, hipotesis alternatif, dukungan atau tidak adanya dukungan yang mengarah ke tolak H0, terima H0. Kemudian perhitungan statistik uji, baru di sini masuk ke perhitungan. Statistik uji ini dihitung dari penduga, karena berdasarkan pengamatan dalam sampel. Ya. Pada contoh vaksin tadi, kita akan membentuk statistik uji berdasarkan ini. Banyaknya tikus yang tidak terinfeksi. Ya, diamati dari sampel kan, setiap tikus dicek dia sakit atau tidak. Kemudian elemen berikutnya adalah daerah penolakan. Nah, daerah penolakan di sini merupakan himpunan nilai-nilai statistik uji di mana H0 ditolak. Jadi nanti di situ kamu harus bisa menentukan statistik uji itu nilai mana saja sih yang membawa saya ke H0, penolakan H0 ya. Daerah penolakan namanya. Nanti di bagian ini, pada kesempatan ini saya akan memastikan kalian paham konsep bagaimana menentukan daerah penolakan. Selama ini kamu di metode statistika taunya yang kalau distribusi normal yang ekor kanan, ekor kiri itu ya lebih besar Z alfa per 2 kurang dari minus Z alfa per 2. Nah, itu nanti dulu. Kita berangkat dari yang konsep dasarnya. Jadi harus ada hipotesis, harus ada statistik uji, harus ada daerah penolakan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menentukan daerah penolakan berdasarkan sifat variabel yang kita pakai atau berdasarkan statistik uji yang kita pakai di dalam hipotesis tadi. Ya, jadi di sini nanti bagaimana penentuan daerah penolakan itu benar-benar dari sifat percobaannya. Sifat percobaan nanti mengarah ke sebaran apa yang kita asumsikan dari variabel yang kita amati, sehingga melibatkan perhitungan peluang dan sebaran statistik uji. Ini saling terkait. Sifat percobaan relevan dengan sebaran apa yang diasumsikan dari variabel teramati. Kemudian dari situ dipakai asumsi tentang sebarannya itu dipakai untuk menghitung peluang, kemudian dipakai untuk menghitung sebaran statistik uji. Saling berhubungan. Contoh balik lagi ke tadi. Sudah ada pernyataan hipotesis H0 sama dengan setengah, H1 kurang dari setengah, P sama dengan setengah, dan P kurang dari setengah. Bisa juga seperti ini ya, karena komplement ini. H0 dan H1 itu saling komplement. Kalau yang
H1 kurang dari, mestinya yang H0 lebih besar sama dengan. Yang ini tadi sudah saya pastikan ini sederhana karena memuat tanda sama dengan. Yang ini hipotesis yang sifatnya komposit karena tidak tahu nilai tepatnya berapa. Kemudian statistik uji nanti akan dibentuk dari banyaknya tikus yang tidak terinfeksi dari 15 ini. Logikanya, jika vaksinnya itu memang benar efektif, semakin banyak ya yang tidak terinfeksi. Bisa jadi 15-15-nya sehat semua, atau hanya satu yang sakit, berarti yang sehat 14. Ada 2 yang sakit, yang sehat 13, dan seterusnya. Ini saya tandai, berarti ketika vaksin itu efektif, maka Y-nya akan banyak yang bernilai besar. Kan banyak Y yang bernilai besar, ya. Bukan banyak, akan diperoleh Y bernilai besar. Kemudian, karena menyebar secara binomial 15, P, maka nilai Y itu bisa saja, tadi saya sudah sempat singgung ya, sehat semua berarti 15, sakit 1, 14 yang sehat, sakit 2, 13 yang sehat. Ini saya jalan mulai depan. Sakit semua, ya, sakit semua berarti 0 sehat. Oke, 1 sehat, 14 sakit. 2 sehat, 13 sakit, dan seterusnya sampai 15-15-nya sehat semua. Oke, nah nanti daerah penolakan ini akan mengacu ke nilai Y yang besar karena nilai Y yang kecil ya tidak cocok dengan pernyataan di H0. Katanya kalau di H0 itu katanya lebih mengarah ke peluang sukses atau peluang keberhasilan vaksin yang tinggi. Nah, kalau yang sehat cuma sedikit, kan tidak mendukung pernyataan dari penemu obat tadi. Ya, penemu obatnya tadi menyatakan bahwa tingkat keberhasilannya 50% ke atas, gitu misalkan. Padahal dari sampel ditemukan tidak ada yang sehat. Hanya ada 1 yang sehat, hanya ada 2 yang sehat. Itu berarti enggak selaras. Oke. Nah, nanti di sini, apa yang saya sebutkan tadi tidak selaras dengan H0, itulah yang disebut sebagai daerah penolakan. Jadi definisi saya tentang daerah penolakan tadi apa? Himpunan nilai-nilai statistik yang mencerminkan ketidaksesuaian dengan pernyataan di dalam H0. Oke, jadi H0 menyatakan vaksin efektif 50% ke atas. Y itu bisa saja angka 0 sampai 15 diskrit. Nah, ketika dari pengamatan Y-nya itu 0, 1, 2, ya, sampai ini saya sampai berhenti di K di sini ya. K-nya berapa? Belum tahu, belum saya sampaikan dulu. Katakan K gitu aja. Maka himpunan angka-angka 0, 1 sampai K inilah yang disebut sebagai daerah penolakan. Karena angka-angka ini adalah angka atau realisasi nilai variabel yang tidak memberikan dukungan terhadap hipotesis 0. Tidak memberikan dukungan pada H0 berarti kan tolak. Makanya disebut rejection region, daerah penolakan. Oke, jadi tadi saya ngomongnya didefinisikan dari sifat percobaan yang binomial dulu, kemudian mengamati binomial itu angkanya berapa saja gitu toh. Di situ dilihat mana yang tidak selaras dengan H0. Ini contoh percobaan yang lain. 2 populasi, ya tujuannya membuktikan bahwa perlakuan A memberikan efek yang lebih besar daripada perlakuan B. Populasi pertama kamu berarti ngambil sampel, kita nyatakan ini sampel pertama diberi treatment A, kemudian sampel kedua diberi treatment B. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan elemen-elemen uji hipotesis dari percobaan tadi, perlu saya tekankan kalau ceritanya seperti itu tadi, bisa kita asumsikan bahwa variabel yang kita amati dari populasi, baik itu populasi dengan treatment A maupun populasi dengan treatment B, sama-sama kita asumsikan memiliki sebaran normal. Nah, sebaran normal misalkan cirinya adalah parameter mu dan sigma kuadrat. Karena dua populasi tadi ada treatment yang berbeda, kita fokusnya pada nilai tengahnya saja. Anggap ragamnya sama. Nah, dari situ nanti bisa kita nilai parameter mengenai mu itulah nanti yang bisa kita pakai untuk
mendefinisikan H0 dan H1. Jika saya menyatakan atau mengasumsikan nilai tengah untuk populasi dengan treatment A sebagai mu1, populasi dengan treatment B mempunyai nilai tengah mu2, maka ketika dianggap treatment tadi tidak menghasilkan perbedaan, tidak memberikan efek tertentu atau perbedaan tertentu dari dua populasi yang kita amati, maka saya bisa menyatakan itu dalam H0. Ya, dianggap tidak ada bedanya treatment A dan treatment B itu yang bisa dilihat dari nilai mu1 dan mu2 yang sama. Ini hipotesis sederhana. Sederhananya karena dinyatakan sama dengan. Sedangkan yang jadi tujuan penelitian yang menyatakan treatment A memberikan efek yang lebih besarnya tertangkap pada nilai mu1 yang lebih besar daripada nilai mu2. Oke, itu hipotesisnya. Semua yang H0 sederhana, yang ini komposit. Kemudian nantinya ya kita akan menggunakan statistik statistik X bar, karena X bar ini adalah penduga bagi mu. Jadi kamu sudah belajar sebelum UTS kalau mu itu diduga dengan rata-rata. Kita punya dua populasi dengan treatment yang berbeda, maka mu dari populasi 1 diduga dengan rata-rata dari sampel yang diambil dari populasi 1. Mu2 diduga dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 2. Itu kan berarti di sini saya menerapkan fungsi tertentu pada XX dalam sampel populasi 1 dan XX dari sampel yang berasal dari populasi 2. Masing-masing saya terapkan fungsi. Fungsinya adalah fungsi dijumlah dibagi N. Yang hasilnya rata-rata. Oke. Kemudian, ini sifat sebaran penarikan sampel yang kalian pelajari semester lalu. Mudah-mudahan masih ingat di StatMat 1. Bahwa selisih atau kalau satu variabel saja, X bar sendiri, itu semester lalu sudah saya ajarkan, atau secara umum StatMat kelas manapun sudah diajarkan. Jika X-nya berdistribusi normal dengan nilai tengah katakan mu1 ragam sigma kuadrat, maka rata-rata juga X bar juga akan berdistribusi normal dengan nilai tengah juga mu1, hanya saja di sini ragamnya ada per N. Ya. Nah, kalau X bar sifatnya begini. Di sini ada dua, X bar 1 dikurangi X bar 2. Sifat sebaran normal itu ketika satu variabel berdistribusi normal dengan variabel lain yang juga berdistribusi normal, fungsi penjumlahan pengurangan dari masing-masing variabel tadi ini juga teori yang sudah saya bahas semester lalu. Selisihnya juga akan berdistribusi normal. Ya. Nilai tengah selisih dari masing-masing nilai tengah parameter yang diasumsikan di X bar 1 maupun X bar 2. Sedangkan ragam di sini adalah ragam selisih. Dan kalau kamu ingat nanti ini rumusnya semester lalu juga. Ada dua variabel ya, saling bebas katakan. Ragam selisih itu adalah ragam jumlah. Kecuali kalau tidak saling bebas, jumlah karena ini min satunya jadi kuadrat, jadi plus. Kalau tidak saling bebas baru ada unsur kovarian minus. Tapi ketika ini saling bebas maka akhirnya ya akan menjadi ini ya sama-sama plusnya. Akan menjadi var X plus var Y. Nah, kebetulan di sini belum saya tunjukkan, tapi kamu paling tidak sudah punya wawasan bahwa nanti ini akan bisa kita ubah menjadi sesuai sifatnya di sini. Oke, jadi statistik ujinya nanti sesuai sifat ya. Kalau kamu di satu variabel, maka ini yang di metode statistika ya. Ingat di metode statistika. Ketika X bar itu memiliki sebaran normal dengan bentuk yang seperti itu tadi, saya tuliskan lagi. X bar distribusi normal, nilai tengahnya mu1, katakan ragamnya sigma kuadrat per N. Jangan lupa ada per N. Maka ketika kita tidak tahu nilai, kalau
kita tahu nilai sigma kuadrat, kita bisa melakukan pembakuan, mendefinisikan variabel Z dengan cara X bar dikurangi mu dibagi akar ragam yang bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, jika ragam tidak diketahui, otomatis sigma akarnya juga tidak tahu. Ini bisa diganti S. Ingat semester lalu? Tapi variabelnya ini bukan lagi Z, melainkan T. Oke. Itu kita terapkan di sini. Hanya saja variabelnya beda. Variabelnya ada variabel X bar 1 dikurangi X bar 2 menjadi yang ada di sini. Kemudian mu 1 min mu 2 ini menjadi yang dituliskan di sini. Ini. Var ini di akar menjadi ada pada pembilang di sini. Ada pada pembilang yang nanti ketika di akar istilahnya adalah standar error, ya. Standar error dari selisih dua rata-rata. Oke, jadi kalau standar error itu biasanya berhubungan dengan penduga ya, karena kita menggunakan X bar dan X bar 1 dan X bar 2 yang merupakan penduga dari mu 1 dan mu 2. Ini nanti akan berdistribusi T ya. Jadi dari statistiknya ini sebetulnya X bar 1 min X bar 2 sebarannya begini, dari sebaran dibentuk statistik uji. Makanya tadi saya bilang di depan, konsep uji hipotesis itu sangat akan berbeda-beda definisi spesifiknya berdasarkan sifat percobaan. Karena dari sifat percobaan menentukan distribusi yang diasumsikan, distribusi dari kemudian menentukan statistik yang akan dipakai, dari statistik yang akan dipakai menentukan statistik ujinya. Ya, jadi ini untuk yang ini karena X diasumsikan distribusi normal, ya, dengan hipotesis seperti ini digunakan statistik X bar untuk menduga mu, ya. X bar punya distribusi yang juga normal, kebetulan di sini. Nah, dengan sifat distribusi yang juga normal, kita bisa pakai statistik T, ya, bisa pakai statistik T untuk membentuk statistik uji. Sekarang bagaimana menentukan sifat daerah penolakannya dari cerita saya tadi. Nah, sesuai sifat percobaan. Tadi sifat percobaannya itu kalau jauh berbeda, ini X bar 1 min X bar 2 kan nilainya jauh dari 0. Kalau memang treatment itu sangat-sangat berbeda. Ya, sangat-sangat membedakan antara populasi 1, populasi dengan treatment A dengan populasi dengan treatment B. Ini nanti ya, kalau memang mendukung, jadi H0-nya berbunyi mu 1 sama dengan mu 2, H1 membunyikan mu 1 lebih besar dari mu 2. Ini kalau mau ditulis dengan komplement ya ini bisa lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, kalau tidak ada perbedaan treatment, nilai ini pasti akan mendekati 0. Ya, akan mendekati 0. Tapi kalau treatmentnya tadi benar-benar menghasilkan efek yang ini, ya efek yang mu 2 jauh lebih besar daripada mu 1 jauh lebih besar daripada mu 2, maka selisih X bar-nya juga akan mencerminkan hal yang sama, lebih besar dari 0 dan angka-angka yang besar. Maka dari itu, ketika mau membentuk daerah penolakan, nanti kita carinya adalah nilai-nilai selisih ini atau nilai-nilai statistik yang positif dan menuju besar, ya, menuju tanya. Oke, contoh yang lain adalah contoh mengenai model regresi dengan parameter alfa dan beta. Ini sudah contoh klasik ini ya, regresi klasik alfa plus beta X. Nanti peneliti akan mencoba mengamati dua variabel dari sampel atau dari populasinya, akan diamati variabel X dan variabel Y, tapi nanti yang terrealisasi hanya yang dari sampelnya saja. Tidak perlu diamati populasi secara keseluruhan. Gitu konsepnya tetap ya.
populasi, dari populasi ambil sampel, dari sampel diamati X dan Y secara berpasangan, dan dia menganggap bahwa nanti X dan Y-nya akan memiliki hubungan seperti ini. Kalau tujuan penelitian atau peneliti tadi bertujuan ingin membuktikan teorinya, dia akan fokus pada hubungan X dan Y yang tercermin pada parameter beta. Ya, nah sampelnya jelas pasangan nilai yang diamati dari sampel adalah pasangan X dan Y. Nah nanti seperti penjelasan saya tadi, berdasarkan asumsi model, hubungan antara X dan Y nanti akan terbukti memang benar begini kalau nilai beta tidak sama dengan 0. Kalau beta sama dengan 0 berarti Y hanya punya alfa ya. Alfa itu bisa kita anggap rata-rata biasa, minimnya saja. Tapi kalau, atau dengan kata lain, Y tidak ada hubungannya dengan X di sini. Ini menyatakan Y tidak ada hubungannya dengan X kalau beta sama dengan 0. Tapi kalau beta punya nilai tertentu, kita bisa nyatakan bahwa memang betul Y itu mempunyai fungsi dapat dibentuk dari X secara linear. Nah, pernyataan hipotesisnya adalah yang beta sama dengan 0 melawan beta tidak sama dengan 0. Ya. Nah, nanti statistik yang dipakai adalah statistik yang melibatkan perhitungan melibatkan X dan Y untuk membentuk beta topi. Ini ada di analisis regresi ya, kamu ingat lagi bagaimana mendapatkan beta topi. Kemudian statistik ujinya karena dengan kalau kalian masih ingat, ketika semua asumsi terpenuhi, maka ini beta topi akan berdistribusi normal. Beta topi akan berdistribusi normal dengan nilai tengah beta dan ragam tertentu. Nah, seperti tadi, kalau ini terpenuhi, maka saya bisa membentuk statistik uji T dari situ dengan cara yang sama seperti ketika tadi saya ngomong sebaran untuk X bar. Ya, ini variabelnya beta topi. Beta ini nilai tengahnya, nih, dibagi standar error akar dari varians. Ini juga akan berdistribusi T. Sedangkan daerah penolakan di sini adalah angka-angka beta yang mencerminkan H alternatif. Berarti angkanya nanti harapannya bukan 0, ya. Kalau angkanya bukan 0, berarti di sini nanti statistik ini yang terakhir kan. Kenapa ini bisa tereduksi menjadi seperti ini? Karena betanya dianggap sama dengan 0 di sini. Beta dianggap sama dengan 0, sehingga statistik ini tereduksi menjadi beta topi per standar errornya saja. Nah, kalau mendukung H alternatif, berarti daerah penolakan akan berisi nilai-nilai T ini yang angkanya sangat besar positif atau sangat besar secara harga mutlak, ya. Boleh positif, boleh negatif. Ini. Bagaimana nanti kita mengakomodir atau menyusun elemen-elemen hipotesis tadi, kemudian bagaimana membentuk daerah penolakan, itu nanti sebenarnya masuk ke konsep Neyman-Pearson ini, paradigma Neyman-Pearson. Jadi nanti paradigma ini akan membantu kita memutuskan terima atau tolak berdasarkan nilai X-nya. Kalau tadi kan intuisi ya, kita ada intuisi kalau yang vaksin tadi gimana sih nolaknya, nilai-nilai Y yang seperti apa. Kemudian treatment A dan B juga gitu. Masih ada kita masih menggunakan logika berdasarkan percobaan yang terjadi. Nah, Neyman-Pearson ini memberikan landasan secara teorinya. Bagaimana kita membentuk daerah penolakan yang membantu kita memutuskan terima atau tolak H0 dari sampel, ya, dari statistik yang dihitung dari sampel. Statistik itu bisa macam-macam. Di contoh kita tadi, yang Bernoulli itu banyaknya yang tidak terinfeksi. Dari yang contoh normal tadi rata-rata, ya. Nah, nanti statistik ini secara konsep Neyman-Pearson akan dipakai untuk membentuk himpunan daerah penerimaan dan himpunan daerah penolakan. Yang membawa ke penerimaan H0 itu ya daerah penerimaan, komplemennya adalah daerah penolakan.
Jadi membentuk himpunannya ini berdasarkan statistik. Ya, berdasarkan dari statistik. Kalau tadi saya penjelasan contoh-contoh itu berdasarkan logika dari percobaannya. Sekarang dari statistik. Jika nanti nilainya berada di dalam daerah penerimaan, jadi kalau kamu sudah menghitung statistik dari sampelmu, kemudian dari sampelmu itu tadi statistiknya menunjuk atau berada di dalam daerah penerimaan, penerimaan 0, jika statistiknya berada di dalam daerah penolakan tolak 0. Ya. Nanti dua keputusan itu sama-sama menghasilkan kesalahan. Ya, ada kesalahan karena daerah ini kan juga nanti perhitungannya belum tentu benar. Ini masuk daerah ini masuk daerah penerimaan, ini masuk daerah penolakan. Belum tentu apa yang kamu lakukan klasifikasimu tadi itu memang benar seperti itu. Nah, itu kan hanya dari distribusinya saja. Nah, di situ nanti akan muncul ya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang kamu lakukan ketika kamu menolak H0 padahal H0-nya benar. Kesalahan tipe 2, ya, kesalahan menerima H0 padahal H0-nya salah. Ini nanti semua dinyatakan dalam peluang. Benar atau salah itu nggak tahu kita, karena kita memang tidak melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan. Jadi kita menolak atau menerima H0 kan hanya dari sampel. Ya benar atau salahnya juga kita nggak tahu, tapi dari cerita ini bisa kita coba perkirakan. Kalau kita menolak H0 berdasarkan daerah penolakan yang seperti ini, saya mendapatkan kesalahan tipe 1 seberapa, kesalahan tipe 2 seberapa, itu sudah diestimasi, ya sudah dihitungkan. Jadi nanti paradigma Neyman-Pearson ini berusaha membentuk daerah penolakan sedemikian supaya tidak menghasilkan kesalahan yang besar di kedua tipe. Oke, jadi nggak ngawur gitu ya, bikin daerah penolakannya harus ini ada guidance-nya. Jadi sekali lagi Neyman-Pearson akan membentuk daerah penolakan berdasarkan statistik. Pembentukan daerah penolakannya juga tidak semaunya sendiri, tapi dipakai menggunakan konsep itu tadi supaya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2-nya sama-sama minimum. Ini pernyataan peluang mengenai kesalahan tipe 1 sudah pernah ini kalian temukan mungkin waktu metode statistika. Yang dinamakan alfa itu peluang menolak H0 dengan syarat H0-nya benar. Bisa juga dibunyikan peluang tolak H0 pada nilai H0 yang benar. Ini bahasa lainnya adalah taraf nyata atau signifikansi uji. Peluang tipe 2 sama dinyatakan dalam peluang bersyarat, tapi bunyinya sebaliknya. Peluang menerima H0 padahal H0-nya salah. Nah, sedangkan peluang menolak H0 padahal H0-nya salah, jadi ini kan tadi terima H0-nya salah. Jika saya tahu itu salah, tapi saya tolak, berarti itu benar ya. Itu tindakan yang benar. H0-nya salah, saya tolak. Maka itu disebut sebagai kuasa uji. Dan kuasa uji itu sebenarnya komplement dari peluang salah tipe 2. Satu min beta. Kamu ingat semester lalu ketika saya menyatakan peluang bersyarat, ya, ini X1, ini X2 dengan syarat Y. Kalau syaratnya sama, itu bisa saya tambah atau saya kurangkan. Saya operasikan sama syaratnya sama. Nah, kesalahan tipe 2 dan power ini syaratnya sama, sama-sama H0 salah. Sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk selisih seperti ini. Dan saling komplement. Ya, jadi kalau power itu, saya ngomong power di sini ya. Bunyinya sebenarnya kalau beta perlu diketahui adalah yang H0 salah. Sini tolak. Tolak H0. Oke. Kuasa uji inilah yang menyatakan berapa peluang kamu melakukan keputusan yang benar. Berapa peluang kamu menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi yang benar kan yang ini. Kalau salah ya ditolak. Oke, ini contoh dengan angka bagaimana menentukan alfa. Balik ke kasus yang tadi, masih kasus yang vaksin tadi. Hipotesis nolnya P lebih besar sama dengan setengah, P hipotesis alternatifnya kurang dari setengah, 15 tikus. Dari penjelasan sebelumnya tadi saya mencoba menunjukkan bahwa daerah penolakan itu adalah angka-angka Y yang kecil ya.
yang 0, 1, 2 sampai berhenti di K. Ini adalah daerah penolakannya. Statistik kita Y. Ya. Sekarang saya mencoba membentuk statistik atau daerah penolakan. Himpunan dari statistik ini berdasarkan konsep Neyman-Pearson. Dipilih daerah ini ya, daerahnya ini kalau dikatakan memilih daerah di konsep ini ya, menentukan nilai K supaya peluang alfanya sekecil mungkin. Nah, saya belum ngomong sekecil mungkin, pokoknya berusaha menentukan nilai alfa dari kombinasi K tertentu. Jadi di sini misalkan, saya nggak tahu nanti dengan batas 2 ini apakah alfanya kecil, belum tahu. Masih akan saya coba. Misalkan tadi berhentinya di 2 ya, K-nya 2. Jadi nilai Y yang dianggap tolak 0 itu Y-nya 0, 1, 2 gitu misalkan. Jadi secara himpunan dinyatakan seperti ini. Ya, jadi saya menggunakan konsep peluang salah tipe 1, di mana salah tipe 1 ini dinyatakan sebagai peluang tolak H0 padahal H0 benar. Ini dalam konsep uji hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk daerah penolakan. Untuk yang ini, nilai parameter untuk yang menjadi syaratnya. H0 benar tadi sesuai syarat yang ada di syarat H0 benar itu sesuai nilai parameter yang kamu nyatakan di dalam H0. Di dalam H0 kamu menyatakan P sama dengan 0,5. Sedangkan yang di depan ini tolak H0 itu sesuaikan dengan pernyataan daerah penolakan di sini. Daerah penolakan menyatakan Y kurang dari 2. Itulah yang saya tulis di peluang yang depan. Peluang Y, jadi ini bahasanya abstrak, tolak H0, H0 benar. Terjemahannya adalah H0 benar, rubah dalam nilai parameter, tolak H0 rubah dalam pernyataan statistik sesuai daerah penolakan. Statistiknya Y, daerah penolakannya kurang dari 2. Sudah, beres. Nah, peluang Y kurang dari 2 pada P sama dengan setengah balik. Y-nya tadi distribusinya apa? Y-nya kan distribusinya binomial. Ya sudah, berarti ini kamu disuruh ngitung peluang binomial ya untuk angka-angka yang kurang dari sama dengan 2 pada P sama dengan setengah. Just as simple as that, sederhana itu. Ya, jadi diminta menghitung itu. Ya sudah, lihat tabel, pakai Excel, terserah pakai yang mana. Ya, binomial rumusnya adalah peluang Y tertentu bernilai Y ini adalah kombinasi 15Y setengah pangkat Y setengah pangkat N minus Y, N-nya 15. Kemudian ini kok bergerak mulai 0 sampai 2, karena yang diminta adalah peluang Y kurang dari sama dengan 2. Ini kan kalau disederhanakan harusnya peluang Y0 ditambah peluang Y1, peluang Y2. Toh? Nah, Y0 tinggal masukkan rumus binomialnya, gimana sih kalau Y-nya 0 gitu. Setengah pangkat 0, ya setengah pangkat 15, dan seterusnya. Daripada nulis seperti ini, lebih singkatnya menggunakan notasi sigma. Dan itu kalau kamu baca di tabel, lihat di Excel, hitung di alat bantu, silakan hasilnya seperti ini. Berarti ketika kamu menggunakan K2, kamu itu memperoleh peluang salah tipe 1 sebesar 0,0037. Ya, 3 dari 100 ya, kira-kira 4 dari 100. Jadi kira-kira dari 100 percobaan itu akan menghasilkan 4 keputusan yang salah. H0-nya benar setengah, tapi kamu nyatakan tolak H0. Cuma sedikit kan? Salahnya cuma sedikit di situ. Ini peluang kumulatif. Kemudian ini ya bunyi saya yang tadi secara kasus. Peluang dari 100 percobaan vaksin tadi, ada 4 yang menyatakan vaksin tidak efektif, padahal sebenarnya efektif. Salah kan? Ini ada 4 percobaan yang menghasilkan keputusan yang salah. Kalau kamu bilang 4 dari 1000 sih, 0,004 4 dari 1000. Jadi di sini sebenarnya kecil sekali kejadian kesalahan ini. Ya, jadi ketika kamu menyatakan toleransi daerah penolakannya itu sampai 2 saja, maka uji yang kamu lakukan menghasilkan kesalahan tipe 1 yang sangat kecil. Nah, bagaimana nanti jika ternyata dengan
daerah penolakan yang sampai 2 tadi, 012 tadi, jika ternyata memang vaksinnya tidak efektif, memang betul 0,5. Ini berarti masuk kasus yang H0 salah. Ya, H0 salah kita misalkan P sama dengan 0,3. Di sini kalau memang betul P sama dengan 0,3, akan ada resiko kesalahan juga kan di situ, ya. P-nya tidak sampai setengah, tapi percobaan atau pengujian menyatakan untuk mendukung pernyataan penemu vaksin. Mendukung pernyataan ini disebut sebagai terima H0, padahal H0-nya salah. Gitu. Nah, jadi di sini kejadiannya kita menerima H0, padahal P-nya kurang dari setengah. Ini adalah tipe kesalahan yang kedua, ya. Tipe kesalahan kedua beta, dan nanti hubungannya beta itu dengan kuasa uji. Hitungnya, ini coba lihat, ya. Pernyataan yang tadi kompleks seperti ini juga sama bisa disederhanakan menjadi H0 salah. Itu nanti sebagai pernyataan P yang kurang dari setengah, tapi sudah harus dispesifikkan nilai P-nya berapa. Kalau masih kurang dari setengah aja belum bisa dihitung. Kamu harus menyatakan, memberikan statement eksplisit P kurang dari setengah berapa. Di sini 0,3. Sedangkan yang ini komplemennya daerah penolakan. Kalau daerah penolakannya kurang dari sama dengan 2, maka ini harus sebaliknya. Terima H0 berarti yang bukan daerah penolakan. Kalau yang tadi alfa, ini daerahnya penolakan. Ini beta sekarang, komplemennya. Jadi bukan daerah penolakan, tapi daerah penerimaan selain daerah penolakan. Bunyinya berarti Y lebih besar 2. Sama, kamu juga melakukan perhitungan binomial juga dengan P yang berbeda. Kalau tadi lihatnya tabel binomial pada P setengah, sekarang lihatnya tabel binomial pada P 0,3. Ya, 0,3, N-nya tetap 15, Y tetap ini ada Y 15 min Y, cuman geraknya lebih besar dari 2. Untuk sigma ini berjalannya mulai 3, 4, 5, dan seterusnya. Bu, saya nggak mau ngitungnya ini, saya mau pakai peluang kumulatifnya, silahkan. Peluang kumulatifnya berarti yang ini toh, 0 sampai 2, nah itu kamu ngitungnya harus komplement, 1 dikurangi. Jadi yang ini kan 3 sampai 15, berarti kalau peluang 0 sampai 15 hasilnya 1, maka peluang yang 3 sampai 15 itu bisa dihitung dengan cara 1 kurangi peluang yang 0 sampai 2. Hasilnya seperti ini. 0,8 ya. Jadi di sini nilai betanya cukup besar ya. Jadi walaupun ternyata nanti ketika kamu menggunakan 2 itu sebagai batas daerah penolakan, Y sama dengan 2 itu batasnya, ada kemungkinan ya kejadian yang begini. Penemu vaksin tadi itu penelitian tadi atau hampir sering sekali dinyatakan mendukung pernyataan penemu vaksin walaupun vaksinnya sebenarnya tidak efektif. Hampir 90% di situ peluangnya. Nah, berarti gimana? Dengan K sama batas K yang sama dengan 2 tadi, 012, Y-nya 012, memang salah uji tipe 1-nya kecil, tapi salah uji tipe 2-nya ini yang besar. Ini tidak diinginkan juga sebenarnya. Kan bahaya ini, coba lihat. Tidak efektif tapi dinyatakan benar ya, dinyatakan efektif, kan malah membahayakan. Nah, jadi di sini kuasa ujinya juga secara konsekuensi akan kecil. Ya, kuasa uji yang kecil itu yang tadi saya bilang, ujinya jelek sebenarnya. Uji yang bagus itu adalah uji yang mampu menolak H0 ketika H0-nya salah. Kemampuannya cuma sekian. Ya, jadi ini sebenarnya memang batas tadi itu tidak menghasilkan power yang tinggi. Ya, karena kesalahan tipe 2-nya yang cukup besar walaupun salah tipe 1-nya kecil. Nah, nanti kamu itu bisa sebenarnya membuat plot seperti ini. Jadi P-nya kan 0,3 yang saya buat ya. Terus bisa dibuat fungsi pada P berapapun sampai hampir 1 di situ. Kuasa itu bisa dilihat di sini. Kuasa itu yang merah, sedangkan beta itu yang biru. Semakin kecil salah ujinya, semakin tinggi kuasanya. Semakin besar kesalahan tipe 2, semakin
kecil kuasanya. Itu sudah hukumnya ya, sesuai fungsi matematis. Oke, dari gambar ini saya juga bisa ceritakan hal yang lain. Jika tadi saya menyatakan perbandingan kuasa dan beta, kuasa dan salah uji, di sini saya juga bisa menunjukkan bahwa gambar ini juga punya cerita bahwa ketika P-nya semakin kecil, menjauhi setengah, nih 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 ya, semakin jauh dari setengah, yang 0,1 ini aja misalkan, maka kuasa ujinya semakin besar. Ketika sudah mendekati setengah, kuasa ujinya hampir sama, hampir nol. Kuasa ujinya semakin mengecil. Ini sebenarnya konsep dari ya, ketika memang vaksinnya itu sangat-sangat jelek, maka peneliti akan lebih mudah menyatakan, lebih mudah menghakimi bahwa itu memang vaksin yang tidak efektif. Ditunjukkan dengan P yang nilainya sangat kecil, keputusannya akan lebih sering benar, ya, kuasa yang besar ini. Namun ketika efektivitas vaksin itu memang kurang dari setengah, tapi kurangnya itu tidak banyak. Misalkan di sini 0,4. Maka nanti dari perhitungan beta dan perhitungan kuasa akan kelihatan di situ ya susah membedakannya. Jadi kuasa uji yang kecil ini adalah cerminan dari percobaan yang susah membedakan bahwa atau susah menyatakan untuk menolak karena nilai efektivitasnya sebenarnya sudah hampir setengah, tapi sebenarnya juga belum nyampe ke setengah. Jadi di situ nanti ya kuasa uji yang besar akan diperoleh ketika memang P-nya itu sangat-sangat kecil, jauh dari setengah. Sangat jelek lah, efektivitasnya sangat rendah, baru itu dengan mudah kita menyatakan tolak nol. Ya. Jadi untuk nilai yang mendekati setengah, sebaliknya, kuasa uji semakin kecil. Orang akan lebih sering menyimpulkan pernyataan penemu vaksinnya benar, padahal kan juga enggak. Nah, di sini konsep kuasa uji ya dan konsep salah tipe 2 juga sangat tergantung dari berapa P yang sebenarnya, berapa nilai parameter yang sebenarnya. Semakin berbeda nilai parameter dari yang dinyatakan di hipotesis 0, semakin mudah ditolaknya, semakin besar kuasa. Nah, di sini saya menyatakan bagaimana memastikan alfa versus beta ini ya. Jadi tadi kesimpulan ketika Y kurang dari sama dengan 2, salah tipe 1-nya kecil, tapi salah tipe 2-nya besar, gitu kan ya. Alfanya cuma 0,4 dari 1000, tipe 2-nya hampir 90%. Untuk mengurangi salah tipe 2 ini caranya gimana? Sebenarnya bisa dengan memperbesar daerah penolakan. Otomatis itu. Ketika alfa tadi cuma 4 dari 1000, itu kalau mau kita rubah agak dibesarkan alfanya. Ya, memperbesar daerah penolakan nanti akan sinkron dengan perbesaran alfa. Ini coba saya tunjukkan ke kamu. Tadi kan daerah penolakannya sampai 2 ya. Sampai dengan 2, sekarang ditambah sampai dengan 5. Sampai dengan 5, dengan rumus yang sama, tinggal kita ganti. Ya, ini H0 benar, P setengah, ini Y-nya kurang dari sama dengan 5. Baca tabel binomial di P setengah, tapi berhenti di 5. 0 sampai 5. Kumulatif sampai 5. Angkanya lebih besar dari tadi yang cuma 0,004. Sini 0,15. Jadi kalau mau menyatakan peluang salah tipe 1, 15% di sini. Kan? Jadi membesar salah tipe 1. Efeknya gimana dengan salah tipe 2? Kita coba dengan P yang sama, yang H0 salah tadi, yang bukan setengah tadi, yang kurang dari setengah tadi, P kurang dari setengah adalah 0,3. Terima H0 pernyataan yang sebaliknya dari daerah penolakan. Kalau daerah penolakan kurang dari, di sini lebih besar. Hitung dengan cara yang sama, pakai kumulatif silakan 1 minus 0 sampai 5, kalau yang lebih dari ya 6 sampai 15 di sini. Hasilnya 0,27. Kelihatan toh? Menurun betanya. Dengan kenaikan alfa, beta akan mengalami penurunan. Dan itu sudah hukumnya. Jadi kita tidak mungkin turun, dua-duanya turun. Satu turun, satu naik. Gitu. Beta mau diturunkan, alfa harus turun. Ya, jadi di situ nanti ini sudah konsekuensi ketika salah tipe 2 dikurangi, salah tipe 1 akan naik. Ketika ingin mengimbangkan sama-sama nilai yang kecil,
satu-satunya cara adalah dengan memperbesar ukuran sampel. Ini akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk yang ini silahkan dipelajari dulu, nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.